Konten gue kali ini gue akan nge-review banyak banget pertanyaan ya tentang extra fan yang gue pakai di si Mawar ini. Jadi setelah pemakaian gue 2 tahun kurang lebih, gue pengen akan kasih tahu hasilnya, juga kekurangannya dan kelebihannya menggunakan extra fan di tempat radiator ini. Oke, jadi ini waktu itu gue pasang kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu ya, dan gue belum pernah mengganti kipas, lampu atau apapun dalam extra fan ini. Cuman satu yang udah pernah gue ganti, itu ini controllernya. Ini pernah gue ganti sekali karena waktu itu gue pakai controller bekas yang gue punya dan gak sengaja kecuci jadi rusak, error. Jadi gue pernah ganti controllernya ini. Ini controller harganya kurang lebih 50 ribuan. Oke, kita sekarang balik lagi bahas extra fan-nya ini. Jadi pertanyaan yang paling sering tuh gimana setelah pakai extra fan, terus juga extra fan ini kalau kena air gimana, konslet atau enggak, kalau dicuci rusak atau enggak, atau kalau lagi jalan, lagi touring hujan-hujanan, kena air, kena banjir bakalan mati atau enggak. Nanti di akhir akan gue tunjukin secara langsung, gue guyur, kita tes bareng-bareng apakah error apa enggak. Dan karena nih motor jarang keluar, gue juga belum tahu nih terakhir ini fungsi atau enggak ya, karena kalau kita naik motor kan kalau lagi fungsi nyala ini kan nggak kelihatan, dan gue nggak pernah merhatiin ini. Kebetulan baru dapat pertanyaan, makanya gue baru bikinin konten untuk kali ini. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan tes dulu secara fungsionalnya, apakah masih fungsi, masih nyala atau udah rusak nih. Kita sekarang tes aja langsung yuk. Nah, sebelum dites, di controller ini sekarang suhunya 40 derajat ya, memang agak panas karena motor habis ku pakai tadi dari rumah ke sini deket sih. Jadi udah 40, normal harusnya 30. Dan di sini gue setting, ini ada 3 tombol nih ya kalau kelihatan nih. Ini ada 3 tombol, kiri, tengah, kanan. Ini 40. Nah, di sini gue setting dengan temperatur 75. Kelihatan gak ya? Nah, gue setting 75,3 baru dia akan menyala. Artinya di suhu 75,3 itu si kipas ini baru akan bekerja. Jadi balik lagi teman-teman, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau gue sih menurut gue di 75 ini paling pas gitu. Kenapa paling pas? Karena di suhu itu menurut gue tuh paling ideal ketika lagi macet-macetan dan extra fan nyala. Karena menurut gue juga kalau motor lagi berjalan itu extra fan gak perlu nyala, karena angin dari luar tuh udah tergolong kencang ya. Jadi pengalaman gue tuh dia pada saat nyala ketika gue lagi macet-macetan ya, lampu merah atau macet-macetan, tiba-tiba dia nyala, zeng, suara tuh agak kenceng lumayan. Jadi bikin perhatian buat orang-orang sekitar. Oke, sekarang kita akan tes aja lagi. Sekarang kita akan tes aja langsung apakah masih fungsi atau enggak. Karena itu sensornya di dalam, jadi gue menggunakan ini hot gun. Kita panasin dalamnya. Jadi gue taruh suhu sensor tuh adanya di situ tuh. Kalau teman-teman ngeliat tuh. Nah, ini gue panasin dulu. Sambil kita lihat suhunya udah berapa dia. Baru 48. Berarti nggak kena nih. Kita panasin lagi deh. Sambil lihat suhunya naik tuh 52 ya, 54, 55. Sekarang kita tungguin aja sampai di suhunya berapa tadi? 75,3 ya. Oh, nyala. Kedengeran teman-teman nggak? Sekarang suhunya udah di 72. Turun lagi langsung mati. Bisa kelihatan begini gak sih? Ya nggak kelihatan. Terus sekarang suhunya di 69. Oke, kita tes lagi.
Oke, ini gue tahan supaya dia nyala terus karena perubahan suhunya tuh sangat cepat kalau kipasnya nyala. Jadi hembusan anginnya juga lumayan kencang. Berarti artinya ini masih berfungsi banget tuh. Jadi kalau lagi gelap tuh kayak gini. Kayak bara kebakar kan. Gokil sih, keren. Dan dia udah mati lagi karena si sensornya itu kena tiup sama kipas bersama radiatornya. Jadi dia langsung adem lagi. Dan berarti secara fungsi ini masih aman ya. Kipas sudah hampir 2 tahun belum pernah gue ganti. Pernah gue benerin waktu tahun lalu, setahun kurang lebih, karena baut kipas itu hilang. Jadi gue ganti bautnya, tapi sekarang udah aman. Dan kendala yang kedua adalah ini, lampunya tuh lepas karena pengelemannya sih menurut gue salah, kurang kuat pengelemannya. Jadi ini doang lepas. Jadi setelah ini kita akan perbaiki dulu lampunya, gue benerin, gue pasang, gue lem. Setelah itu kita tes, nanti ketika nyala kita guyur air ini dinamonya apakah mati atau enggak. Oke? Oke teman-teman, sekarang udah selesai nih gua lem, tadi gua bongkar sedikit. Sekarang gua akan ngetes bagaimana kalau dalam kondisi nyala diguyur air. Konslet kan dia nih kan. Sekarang kita coba nyalain dulu nih, cara nyalainnya gini nih. Atau sebelum itu gue siapin air dulu deh. Oke, di sini gue udah nyiapin air. Sekarang peralatan gue rapi-rapin dulu. Pinggirin. Dan ini gue sih kalau nutup selalu pakai ini nih, jarum, karena kalau pakai tutupnya yang itu pas jatuh kadang tumpah di dalam dan dia keras tutupnya. Nih, set Pak Hari mau touring gila, jajan mulu. Apaan aja di-upgrade-upgradein. Sekarang kontak udah nyala, suhu di 41. Nah, sekarang kita turunin aja. Kita setting di 40-an lah. Nah, kita setting di 37 ya, supaya dia nyala terus. Karena kita mau ngetes disiram air. Gila, ini suara anginnya tuh kenceng banget kalau kedengeran di mic. Dan dia ada efek lampunya yang keren, anjay. Seru ya. Jadi kayak berasa apa gitu. Yuk sekarang kita coba cipat-cipat dikit. Dia jadi karena kena air, putaran kipasnya tuh langsung melambat. Sampai air habis pokoknya, kita coba tuh. Wah anjay, dia masih tetap nyala, cuman kita akan coba tunggu 1 menit lah sampai airnya meresap. Karena biasanya kalau air itu meresapnya agak lama nih ke listrikan ya. Jadi kita tunggu sampai airnya meresap ke dinamo kurang lebih 1 menit. Apakah konslet atau tidak nih? Airnya sekarang udah habis. Oke, cukup lah ya. Karena sampai saat ini pun dia belum ada perubahan, belum ada tanda-tanda bahwa konslet. Dan yang gue khawatirin adalah aki motor gue habis, jadi jangan lama-lama. Ini di suhu 43, sekarang gue mau kembaliin lagi ke suhunya 75,3. Ah, tepat di sini. Dah, kita udah kembaliin suhu di 75,3. Sekarang suhunya ada di 42. Oke, kalau gitu teman-teman, inilah hasil eksperimen dan jawaban setelah gue penggunaan 2 tahun. Jadi si dinamonya ini sampai sekarang tuh aman. Kendalanya pernah ada beberapa, yaitu salah satunya baut kipasnya itu hilang. Karena waktu itu gue nggak pernah merhatiin kencang atau enggak. Pokoknya tiba-tiba pas lagi jalan bunyi, pas lagi aktifnya dia bunyi nyengser. Karena ternyata baling-balingnya itu nggak ada bautnya. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, controller itu gue pernah ganti ya, dengan alasan karena sebelumnya itu memang gue punya udah lama banget, bahkan 2 tahun sebelumnya gue udah punya. Jadi memang maklum udah lama. Terus juga ditambah kena air apa kena cuci gue lupa, jadi rusak.
gitu, makanya gue ganti. Dan sekarang yang gue pakai controller ini kurang lebih sudah 1 tahun dan sejauh ini nggak ada kendala apapun, termasuk dengan kipasnya nggak ada kendala apapun. Kemarin problem kipasnya itu jadi lampu nyala tapi kipas nggak berputar karena ada si lampu LED-nya ini copot dan dia kena di kipas, jadi kipasnya ketahan sama si lampunya ini. Tapi alhamdulillahnya tuh dinamonya nggak gosong, nggak meledak. Biasanya kalau kipas nggak ada putaran dia kan panas ya, kebakar atau dan sebagainya. Tapi ini nggak, berarti tergolong mesin dinamonya ini kuat. Jadi segitu aja review gua kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman, menjadi rekomendasi. Karena selain penampilan, yang dipakai adalah fungsinya yang penting ya. Karena kebutuhan gua kan untuk motor jarak jauh atau touring-touring. Ya, jadi fungsinya itu. Dan kapan aktifnya itu ketika macet, lampu merah gitu. Karena kalau lagi jalan dia nggak aktif, mati. Tekanan anginnya itu dari kipas si magnet itu udah cukup kencang, ditambah udara dari luar itu udah cukup bisa bikin adem. Jadi makanya gue setting kalau lagi macet-macetan aja aktifnya. Di suhu 75 lah kurang lebih di situ. Oke lah teman-teman, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye.